Shalom Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agripina Banunaek dengan NIM 22190002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu esai dan studi kasus dalam mata kuliah akuntansi sektor publik. Regulasi publik adalah suatu aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Regulasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan demi kesejahteraan publik. Tahap penyebarluasan regulasi publik. Regulasi ini memastikan untuk masyarakat memahami dan mematuhi regulasi tersebut. Perancang regulasi ASP. Perancang regulasi ini adalah lembaga atau otoritas pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Keuangan atau lembaga standarisasi akuntansi publik. Judicial review adalah proses pengadilan menilai keabsahan tindakan atau regulasi pemerintah sesuai dengan konstitusi hukum yang berlaku. Kewajiban negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah: yang pertama, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita akan masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu diambil dari artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran. Posisi regulasi keuangan dalam permasalahan. Regulasi keuangan memiliki posisi sentral dalam mengatasi permasalahan kebocoran anggaran yang diangkat dalam artikel tersebut. Kebocoran anggaran dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, regulasi juga harus mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran serta memfasilitasi mekanisme pelaporan yang efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik korupsi. Yang kedua yaitu penyusunan regulasi keuangan. Regulasi keuangan harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk mengatasi berbagai permasalahan di lapangan. Transparansi dan akuntabilitas. Regulasi harus mewajibkan laporan keuangan yang jelas dan terbuka, sehingga publik dapat mengawasi penggunaan anggaran. Yang kedua yaitu pengawasan yang ketat. Penguatan lembaga pengawas seperti BPK dan KPK untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat diaudit secara independen dan menyeluruh. Yang ketiga, sanksi yang tegas. Menetapkan sanksi yang berat bagi pelanggar regulasi keuangan untuk menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Yang keempat, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan kepada pegawai negeri dan pihak terkait untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Standar akuntansi sektor publik di Indonesia, yaitu PSAK,
atau pernyataan standar akuntansi sektor publik. Yang kedua, SAP, standar akuntansi pemerintahan, dan peraturan Kementerian Keuangan. Yang kedua, hubungan standar laporan dan standar audit. Yang pertama, standar pelaporan menetapkan pedoman penyajian laporan keuangan. Keduanya bertujuan meningkatkan kualitas informasi keuangan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Yang kedua, pengakuan, pengukuran, pengungkapan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga yaitu pengaturan terkait transaksi dan peristiwa keuangan. Studi kasus yang kedua yaitu dari artikel pemeriksaan BPK, Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, intisari artikel. Artikel tersebut menjelaskan tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa laporan keuangan Lemhanas wajar tanpa pengecualian, yang berarti bahwa laporan tersebut disajikan secara akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan institusi tersebut. Yang kedua, peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya dan konsisten. Bagi BPK, standar ini sangat penting karena yang pertama meningkatkan kualitas laporan, artinya dengan mengikuti standar, laporan keuangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memudahkan proses pemeriksaan, yaitu standar yang jelas memungkinkan BPK untuk melakukan pemeriksaan secara sistematis dan efisien. Yang terakhir, mendorong transparansi. Penerapan standar akuntansi yang baik membantu mencegah penyelewengan dan memastikan penggunaan anggaran publik yang bertanggung jawab. Dengan demikian, standar akuntansi sangat berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan lembaga pemerintahan dapat diperiksa dengan baik dan menghasilkan penilaian yang objektif dan dari BPK. Akuntansi sektor publik perlu dipelajari sendiri karena memiliki tujuan, prinsip, dan penggunaan laporan yang berbeda dibandingkan dengan sektor swasta. Yang kedua, contoh keunikan akuntansi sektor publik yaitu pengguna basis akuntansi kas yang akrual tergantung kepada jenis entitas dan regulasi yang berlaku. Laporan keuangan sering mencakup laporan pengguna anggaran dan kinerja yang berfokus pada akuntabilitas sosial. Perbedaan sektor publik dan swasta menurut Likkerman dan Taylor, yaitu yang pertama, laporan sektor publik lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya dan kinerja pelayanan publik, sedangkan swasta lebih pada laba dan aset. Yang kedua, laporan sektor publik cenderung menyajikan informasi yang lebih kompleks dan berorientasi pada program, sedangkan swasta lebih terstruktur untuk analisis finansial. Yang ketiga yaitu studi kasus artikel BUMN terjerat masalah keuangan. Yang pertama, persoalan artikel. Artikel ini membahas tantangan dalam pengelolaan keuangan di organisasi publik, khususnya badan usaha milik negara atau BUMN, dan perbandingannya dengan perusahaan swasta. Beberapa persoalan yang muncul antara lain,
Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Banyak BUMN yang kurang transparan dalam laporan keuangan yang menyebabkan masalah kepercayaan publik dan kesulitan dalam pengawasan. Yang kedua yaitu birokrasi. Struktur birokrasi yang kompleks di BUMN sering menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efisien, berbeda dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel. Yang ketiga, ketergantungan pada anggaran negara. BUMN sering bergantung pada anggaran pemerintah, yang membuat mereka rentan terhadap perubahan lingkungan, terhadap perubahan kebijakan politik dan ekonomi. Yang terakhir, manajemen sumber daya. Banyak BUMN tidak memiliki manajemen sumber daya yang baik yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas operasional. Perbedaan dalam pengelolaan keuangan. BUMN umumnya menghadapi tekanan untuk memenuhi target sosial dan politik, sering mengabaikan efisiensi ekonomi. Yang kedua, perusahaan swasta. Fokus pada profitabilitas dan keberlanjutan dengan pengelolaan keuangan yang lebih berbasis pada analisis risiko dan keuntungan. Yang kedua, akuntabilitas dan pengawasan. BUMN seringkali tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, efisiensi operasional. Di perusahaan swasta, inovasi dan pengurangan biaya menjadi prioritas utama. Yang keempat, dampak ekonomi. Masalah keuangan yang terjadi pada BUMN dapat berdampak luas pada ekonomi nasional. Kebangkrutan atau kinerja buruk BUMN bisa mengganggu sektor-sektor lain dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan entitas publik. Ini mencakup definisi pengukuran dan penyajian informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan di sektor publik. Yang kedua, karakteristik mencakup informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, informasi yang bebas dari kesalahan material dan bias, dan memungkinkan keterbandingan antar periode dan entitas. Yang ketiga, tahap pengadaan barang dan jasa. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengadaan, menginformasikan tentang pengadaan kepada publik, menerima dan mengevaluasi penawaran, dan mengumumkan pemenang dan menandatangani kontrak. Studi kasus artikel berikut yaitu perlunya transparansi keuangan parpol. Yang pertama, fokus pembahasan dalam artikel yaitu artikel ini kemungkinan besar membahas pentingnya transparansi keuangan dalam partai politik atau parpol. Ini bisa mencakup bagaimana parpol mengelola dana, laporan keuangan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana. Fokusnya mungkin pada implikasi transparansi terhadap akuntabilitas kepercayaan publik dan integritas sistem politik. Yang kedua, perlunya penerapan akuntansi dalam partai politik. Penerapan akuntansi dalam parpol sangat penting untuk beberapa alasan. Yang pertama, transparansi. Akuntansi yang baik memungkinkan parpol untuk menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik yang membantu mencegah penyalahgunaan dana. Yang kedua, akuntabilitas. Dengan sistem akuntansi yang terstruktur, parpol dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada anggota dan pemilih sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya. Akuntansi membantu parpol dalam merencanakan dan mengelola sumber daya keuangan secara efisien,
memastikan bahwa dana bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan program yang ditetapkan. Yang terakhir, kepatuhan hukum. Banyak negara mengharuskan parpol untuk mengikuti regulasi tertentu terkait pelaporan keuangan. Akuntansi yang baik membantu memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini. Dengan demikian, penerapan akuntansi yang baik dalam parpol mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan menjaga integritas dalam sistem publik. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.